Kita bersyukur masih boleh beribadah pada pagi hari ini, dan itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar buat kita sekalian. Dan di dalam pembacaan Alkitab kita sudah membaca dari Kejadian pasal 1, 1-4a, 26 sampai 31. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 1, itu setiap kali Tuhan mencipta, di hari pertama muncul kata Tuhan melihat itu baik. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Dia nggak pernah berbuat jahat kepada kita. Hari kedua, baik. Hari ketiga, baik. Hari keempat, baik. Hari kelima, baik. Hari keenam bukan cuma baik, tapi amat baik. Sesudah apa? Sesudah Tuhan mencipta manusia. Tuhan melihat amat baik. Saudara, itu seperti seorang seniman. Tuhan itu seorang seniman melihat batu yang bagi orang biasa, cuma batu biasa, enggak berharga. Tapi di otak seniman, saudara, sudah punya konsep. Dia ingin membentuk sesuatu patung. Kemudian dia bentuk, dia pukul, dia kikir, dia asah. Sudah punya konsep, lalu kemudian sesudah itu sudah jadi, dia sangat berbahagia sekali. Saudara, Tuhan seperti itu. Seperti seorang seniman agung yang sangat berbahagia sesudah dia mencipta, apalagi mencipta manusia. Dan kita, saudara, adalah manusia yang diberikan gambar rupa Allah, yang diberikan akal budi untuk berpikir, dan juga kita punya daya kreativitas karena Tuhan adalah sang kreator, sang pencipta. Kita diberikan daya cipta oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita berbahagia dicipta sebagai manusia, saudara? Kalau enggak, sayang sekali, saudara. Berarti kita enggak mengerti betapa Tuhan begitu senang sesudah dia mencipta manusia. Satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau. Ada banyak kali kami harus bersyukur kepada Tuhan. Engkau bahkan telah menolong kami begitu banyak, yang tidak kami sadari lebih banyak daripada yang kami sadari. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga sekarang mohon Tuhan berfirman lagi kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang sungguh tidak layak ini, Engkau berkenan layakan, dan apa yang sudah Dia persiapkan, mohon Tuhan berkati dan sucikan. Kami mohon kepada Tuhan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita, song leader sudah boleh turun. Hari ini kita masuk pada Injil Lukas pasal ke-22, saudara, ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-46. Saudara boleh persiapkan dulu, nanti kita akan membaca, belum sekarang. Saudara nanti juga tolong siapkan Alkitabnya, karena sewaktu-waktu kita akan melihat bagian ini. Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, itu memberikan judul perikop yaitu di Taman Getsemani. Nah, pemberian judulnya sangat-sangat singkat dan sangat tepat sekali, saudara. Di Taman Getsemani judulnya. Kenapa? Karena di Taman Getsemani inilah yang menjadi puncak pergumulan dari semua pergumulan Yesus selama di dalam dunia ini. Saudara, Yesus mengalami puncak pergumulan, saudara. Di 3 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, saudara, itu mencatat peristiwa mengerikan yang terjadi di Taman Getsemani. Saudara, di Taman Getsemani Yesus bukan cuma harus berdoa, tetapi dia juga harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Antara mengikuti kehendak diri, yaitu tidak minum cawan murka Allah ini, atau alias, saudara, tidak naik ke atas kayu salib, atau saudara mengikuti kehendak Bapa, yaitu minum cawan murka Allah, alias naik ke atas kayu salib. Saudara, di dalam peristiwa Taman Getsemani ini akan memberikan beberapa pelajaran sangat berharga buat kita sekalian, yang juga saya percaya banyak mengalami pergumulan hidup. Di dalam khotbah sebelum ini, saudara, ini juga sudah sebenarnya menambah pergumulan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang sebelumnya, saudara, ayat 24-38, ini menambah pergumulan Yesus. Kenapa? Yesus akan naik ke atas kayu salib. Dan sebelumnya, saudara, murid-muridnya bertengkar.
Wah, ini menambah pergumulan. Mereka bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka. Belum lagi satu orang murid yang Yesus sangat sayang kepada dia, bernama Yudas, saudara. Dia akan mengkhianati Yesus. Saudara, 2 poin ini saudara, ini menambah pergumulan Yesus dan bisa merusak konsentrasi Yesus antara naik atau tidak naik ke atas kayu salib, saudara. Namun pertengkaran mereka, siapa yang terbesar di antara mereka, saudara, ini langsung memberitahu isi hati murid-murid dan memberitahu motivasi mereka menjadi murid-murid Yesus, saudara. Sebelumnya saya katakan bahwa terjadi perebutan posisi di antara murid-murid Yesus. Mereka menyangka Yesus segera akan menjadi raja. Sebab Yesus berkata, aku akan segera dipermuliakan. Nah, akan segera menjadi raja, saudara. Dan juga saudara, ibu dari Yakobus dan Yohanes, curi start, langsung ke depan Yesus, bersujud, bersimpu kepada Yesus, dan ngomong sama Yesus. Nanti kalau kerajaanmu datang atau kamu menjadi raja, nah 2 anak saya, satu di sisi kiri kamu, satu di sebelah kanan kamu, saudara. Lalu kemudian saudara, Petrus tidak mau kalah. Wah, ibu Yakobus dan Yohanes, wah curi start. Petrus juga tidak mau kalah, saudara. Petrus berkata bahwa imannya tidak akan goncang. Pada waktu Yesus berkata, malam ini kamu semua, imanmu akan goncang karena aku. Petrus saudara mengatakan, tidak mungkin akan goncang. Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Saudara, Petrus berkata, aku tidak mungkin menyangkal engkau, saudara. Dan kemudian Petrus berkata bahwa aku bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama-sama dengan kamu. Wah, Petrus tidak mau kalah. Lalu kemudian saudara, murid-murid yang lain juga tidak mau kalah. Oh, kami pun juga tidak akan menyangkal engkau. Kami bersedia mati bagi kamu. Kami bersedia masuk penjara, semua adalah bagi kamu, saudara. Saudara, mereka semua berkata hal seperti itu. Kami semua siap mati. Padahal sebelumnya, saudara, waktu Yesus berkata, salah seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. Mereka semua berkata, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Tapi ada satu, saudara, Yudas berkata agak beda. Yang lain berkata, bukan saya Tuhan, bukan saya Tuhan. Tapi Yudas berkata, bukan saya Rabi. Saudara, seharusnya murid-murid sudah mulai curiga. Kenapa dia panggil Yesus Rabi? Semua memanggil Tuan, Tuan, Tuan. Dan kemudian saudara, pada waktu Yesus berkata, kamu semua akan goncang imanmu karena aku. Mereka berkata, enggak, kami semua tidak akan goncang. Kami semua siap mati demi kamu, saudara. Saudara, bukankah ini suatu militansi yang sangat baik? Siap mati demi Tuhan. Baik, saudara, baik. Tetapi motivasi mereka tidak baik. Beberapa jam sesudah mereka berjanji setia, tidak menyangkal, siap masuk penjara, siap mati, saudara. Dan kemudian sesudah itu mereka kabur, melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap, saudara. Kenapa? Ikut Yesus motivasi tidak baik. Ikut Yesus tidak tahu mengapa ikut Yesus, saudara. Saudara, mengikut Yesus harus punya motivasi yang baik, saudara. Mengikut Yesus bukan bermotivasi mencari kekayaan. Bukan bermotivasi mencari kelancaran. Oh, karir lancar, sekolah lancar, sehat, saudara. Enggak. Juga ikut Yesus enggak boleh punya motivasi memperalat Yesus demi tujuan pribadi, saudara. Tetapi mengikut Yesus bukan berarti harus menderita. Bukan berarti. Mengikut Yesus bukan berarti saudara harus miskin. Enggak, saudara. Juga harus sakit-sakitan. Enggak juga, saudara. Banyak orang mengikut Yesus, saudara, dari miskin menjadi kaya. Kenapa? Ngerti. Hidup harus hemat. Dapat hikmat, saudara. Dari miskin menjadi kaya. Banyak orang ikut Yesus dari bodoh menjadi pandai. Saudara mungkin tahu semua bahwa seluruh ilmuwan paling penting, saudara, adalah pengikut Yesus.
Ikut Yesus saudara, dari sedih bisa menjadi ceria. Kenapa? Ada begitu banyak penghiburan. Banyak orang sebelum ikut Yesus mereka begitu menderita. Tapi waktu saudara mengikuti Yesus mereka banyak dapat penghiburan saudara. Dan mereka banyak mendapatkan kekuatan. Dari sedih menjadi ceria saudara. Belum ditambah lagu-lagu himne yang sangat indah. Tadi kita sudah nyanyi 3 lagu himne yang sangat indah saudara. Bisa membuat orang dari sedih menjadi ceria saudara. Tetapi juga sayang saudara. Banyak orang ikut Yesus. Dari kaya menjadi miskin. Banyak saudara. Kenapa? Karena dulu sebelum ikut Yesus, bisnis enggak jujur. Sesudah ikut Yesus, wah mesti jujur saudara. Wah turun bisnis saudara. Wah menjadi pengikut Yesus, langsung orang kemudian menolak. Maka kemudian tidak mendapatkan order saudara. Tapi paling tidak saudara, dari kaya menjadi miskin saudara. Tapi paling tidak saudara, bisnis jujur, hidup tenang saudara. Daripada orang bisnis enggak jujur, kaya saudara, tetapi hidup tidak tenang. Seorang Quaker, kalau saudara tahu ya, oat ya, gandum itu, bermerek orang tua yang pakai topi saudara, Quaker Oat saudara. Dia seorang Kristen yang sangat-sangat jujurnya luar biasa. Dia kasih perpuluhannya saudara enggak tanggung-tanggung. Ada orang berkata 70% kasih perpuluhan saudara. Dan bisnis sangat jujur sekali. Dulu saya enggak ngerti ya waktu beli Quaker Oats, ini kok jadi iklan saudara. Enggak ya, ini bukan iklan, Quaker Oats saudara. Heran, waktu di kaleng saudara, waktu dibuka saudara, dirobek itu kemudian wah itu munjung keluar saudara. Kenapa? Sengaja dia padatin saudara. Ini orang yang sangat jujur. Biasa orang dikurang-kurangin. Tetapi kemudian dia tambah-tambahkan saudara. Tetap kaya saudara. Jujur dan jujur saudara. Tapi juga banyak orang saudara ikut Yesus. Dari pandai menjadi bodoh saudara. Ini pasti bukan karena mengikut Yesus. Tapi karena memang saudara malas. Dari bodoh tetap bodoh. Saudara kenapa? Karena malas saudara. Banyak juga orang ikut Yesus dari ceria saudara menjadi sedih. Kenapa saudara? Yesus memberikan banyak ujian saudara. Ceria jadi sedih. Tetapi saudara waktu Tuhan memberikan banyak ujian saudara, hidup akan menjadi semakin kuat. Tidak ada orang hidup kuat tanpa ujian saudara. Tidak ada orang hidup kuat tanpa penderitaan, itu omong kosong saudara. Sekarang begitu banyak ajaran, bahkan gereja saudara, mengajar, mengikuti Yesus, bermotivasi tidak benar. Ikutlah Yesus, nanti kamu akan lancar, nanti kamu akan kaya, nanti kamu akan sembuh saudara. Motivasi tidak benar. Dan juga banyak orang Kristen saudara, ikut Yesus, motivasi enggak jelas saudara. Kenapa ikut Yesus? Enggak tahu. Pokoknya ikut Yesus. Enggak ngerti siapa Yesus. Enggak ngerti mengapa ikut Yesus saudara. Sekarang kalau buat kita sekarang adalah saudara, kenapa kita ikut Yesus saudara? Ini menjadi satu pertanyaan reflektif buat kita sekalian. Kenapa kita ikut Yesus? Apakah kita ikut Yesus seperti saya sampaikan sebelumnya saudara? Motivasi tidak benar. Kalau jika ya saudara, motivasi tidak benar saudara, saya khawatir saudara. Kita seperti murid-murid Yesus, motivasi tidak benar. Begitu ada penderitaan datang bertubi-tubi saudara, kita akan menyangkal Yesus saudara. Tetapi jika kita ikut Yesus motivasi baik dan benar saudara, berbahagialah kita. Kita ikut Yesus motivasi, pingin belajar karena saya ini bodoh. Kita pingin dibentuk karena kita ini kaku saudara. Dan kemudian kita saudara motivasi ingin memuliakan Yesus, itu motivasi yang benar saudara. Dan kemudian sesudah Yesus menegur dan mengajar murid-muridnya. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, kamu harus menjadi yang paling muda. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, kamu harus menjadi pelayan terlebih dahulu saudara. Yesus berkata kepada mereka, aku sudah melayani kamu.
Bukan cuma melayani kamu makan, tapi bahkan mencuci kaki kamu. Aku menjadi pelayan yang paling rendah. Kenapa? Karena aku mencuci kaki kamu. Saudara, Yesus berkata, aku sudah melayani kamu, saudara. Saudara, Yesus begitu sangat-sangat setia sekali. Dia bahkan, saudara, bersedia menjadi seorang pelayan. Saudara, enggak heran begitu banyak pengikut Yesus yang mengerti mengapa mengikut Yesus. Mereka pergi sebagai misionaris. Kemana, saudara? Ke tempat paling dalam, ke tempat paling berbahagia, dan bahkan mereka dibunuh, saudara. Kenapa mereka setia, bahkan setia sampai mati mengikut Yesus, saudara? Karena mereka ikut Yesus, mereka yang juga sangat setia sekali, saudara. Sekarang kita mulai baca dari Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Hanya 39 saja. Lukas 22 ayat ke-39. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, Lukas mencatat Yesus ke Bukit Zaitun. Tetapi Matius dan Markus mencatat Yesus ke Taman Getsemani. Yohanes mencatat, saudara, kita buka Yohanes 18 ayat yang pertama. Yohanes 18 ayatnya yang pertama, saudara. Yohanes mencatat beda lagi. Kita buka Yohanes 18 ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara, Yohanes mencatat, saudara, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron, saudara. Kok beda-beda, saudara? Ya, kesimpulannya Taman Getsemani, sungai Kidron, saudara, itu ada di Bukit Zaitun. Kalau saudara pernah membaca tentang sungai Kidron, saudara, atau lembah Kidron, saudara, itu adalah lembah di mana Raja Israel dikubur di lembah Kidron. Ini penting, saudara. Dan juga, saudara, menjadi penting karena Daud pernah melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya ke lembah Kidron, saudara. Dan yang ketiga, Raja Asa, Raja Hizkia, Raja Yosia itu membakar barang-barang persembahan dari orang-orang kafir itu di lembah Kidron, saudara. Lalu kemudian kita bisa bertanya, mengapa 4 Injil, saudara, mencatat atau memakai nama yang berbeda-beda? 2 sama, 2 lagi tidak sama, saudara. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus pergi ke seberang sungai Kidron. Saudara, mungkin ingin memberitahu para pembaca Injilnya bahwa di tempat itulah Daud pernah terasing. Di tempat itulah Raja Asa, Hizkia, Yosia berani melawan setan, saudara. Dengan berani membakar sembahan-sembahan dari orang-orang kafir. Dan sekarang, saudara, Yesus mengasingkan diri di tempat itu untuk melawan setan, saudara. Lalu Injil Matius dan Injil Markus memakai nama lain, yaitu Taman Getsemani, yang berarti tempat pemerasan minyak, saudara. Ada seorang teolog menafsir bahwa Taman Eden itu adalah Taman Getsemani, saudara. Saudara, ada orang tanya-tanya, itu Taman Eden di mana ya? Oh, di Irak. Karena di situ ada sungai Efrat. Oh, di Kuwait. Oh, ada di Turki, saudara. Ada suatu ketika, ya kami para pendeta, saudara, lagi pergi ke Israel. Lalu kemudian debat-debat. Itu Taman Eden di mana ya? Di Turki. Yang satu bilang, enggak, di Kuwait. Lalu kemudian, oh enggak, itu di Irak. Apa dasarnya? Sungai Efrat sama Sungai Tigris. Mereka debat, saudara. Saya melongo aja, saudara. Ini di mana ya Taman Eden, saudara? Mereka debat. Pokoknya Kuwait, enggak, pokoknya Turki, enggak, pokoknya Irak. Waduh, saya juga lihat buku lagi. Di mana, saudara? Kemudian saya tanya seorang dosen perjanjian lama.
Bu, mau tanya, itu Taman Eden di mana? Taman Eden kamu lihat aja. Ada perbatasannya. Yang di sebelah sana ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Sebelah sini ada sungai Kison. Nah, Efrat di sana, Iran, Irak. Kison ada di Mesir. Eden di mana? Tengah-tengahnya. Di mana? Israel, saudara. Bagi saya, nah ini yang lebih tepat tafsirannya, saudara. Di mana? Di Israel, saudara. Di tanah Palestina. Lalu kemudian saudara, ada seorang teolog berkata, menafsir bahwa Taman Getsemani, saudara, itu dulu adalah bernama Taman Eden, saudara. Dan sangat mungkin sekali Injil Markus dan Matius mencatat di Taman Getsemani, saudara. Mungkin saudara ingin memberitahu bahwa dulu Adam dicobai di sini. Dan sekarang giliran Yesus dicobai juga itu di sini, saudara. Itu Markus dan Matius. Dan Lukas, saudara, memakai nama Bukit Zaitun. Pertanyaannya, mengapa saudara harus di Bukit Zaitun, saudara? Karena dari Bukit Zaitun itulah saudara nanti Yesus akan naik ke sorga, menyatakan kemenangan dan kemuliaannya, saudara. Dari mana? Bukit Zaitun. Coba kita buka dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Ini adalah tempat di mana Yesus naik ke sorga. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-12. Sesudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, Yesus, saudara, itu naik ke sorga dari Bukit Zaitun, saudara. Sangat mungkin menyatakan inilah tempat di mana Yesus menyatakan kemenangan dan kemuliaannya. Dan kemudian saudara, di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-14 ayat 4, kita buka sejenak. Sakaria pasal 14 ayatnya yang ke-4. Sakaria sudah menubuatkan bahwa yang nanti Yesus akan kembali lagi, saudara, itu juga di atas Bukit Zaitun. Sakaria pasal 14 ayatnya yang ke-4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Saudara, ini adalah nubuatan Yesus akan kembali lagi, saudara, kali kedua itu di Bukit Zaitun, saudara. Maka di situ ingin memberitahu, inilah saudara, tempat di mana Yesus menderita dan juga Yesus akan dipermuliakan dari sini juga, saudara. Tetapi sekarang Yesus begitu sangat menderita, bergumul, saudara, begitu besar di mana? Di Bukit Zaitun. Tadi dalam ayat ke-39 saya katakan tadi, saudara, ada kata sebagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun. Saudara, kata sebagaimana biasa menyatakan bahwa saudara, Yesus memang terbiasa ke tempat itu. Dan juga bisa menunjukkan bahwa Yudas tahu, saudara, Yesus biasa ke tempat itu. Dan Yesus akan ditangkap, saudara, di tempat itu atas pemberitahuan Yudas kepada imam-imam kepala. Dan kata sebagaimana biasa juga, saudara, menunjukkan bahwa walaupun Yesus tahu, Yudas tahu, Yesus akan menuju ke situ, saudara. Tetapi Yesus tidak menghindar dari tempat itu. Kenapa, saudara? Yesus tidak melarikan diri loh, saudara. Yesus tahu, Yudas tahu, saudara. Tapi Yesus tidak melarikan diri. Kenapa, saudara? Karena waktunya sudah tiba. Kalau belum tiba, tidak terjadi apa-apa, saudara. Karena waktunya sudah tiba, saudara. Maka kemudian Yesus pergi ke tempat itu lagi sebagaimana biasa. Bapaknya mengizinkan Yesus menderita, saudara, dan bergumul di sana. Yang kedua, saudara, kenapa, saudara, kata sebagaimana biasa, saudara, itu menunjukkan bahwa inilah tempat terbaik untuk Yesus bergumul, juga untuk Yesus curhat, saudara, kepada Sang Bapa. Kalau saudara atau kita sekalian baca doa Yesus,
itu seperti seorang anak saudara curhat kepada bapaknya. Bapak, jikalau mungkin, singkirkan cawan ini lalu daripadaku. Saudara, Yesus saudara itu curhat kepada sang Bapa saudara. Saudara jangan buang-buang kesempatan saudara. Bapa kita adalah Bapa juga bersedia menerima curhatan kita saudara. Waktunya kapan? Kapan waktu saudara? Tempatnya di mana? Di tempat manapun saudara. Bapa kita bersedia menerima curhatan kita saudara. Saudara kalau curhat jangan kepada sembarang orang. Pertama saudara harus curhat kepada Tuhan saudara. Kedua saudara harus curhat kepada orang yang tepat saudara. Orang yang tidak layak dipercaya jangan curhat kepada orang itu saudara. Kenapa? Tidak layak dipercaya saudara. Kata sebagaimana biasa menunjukkan saudara bahwa di tempat itulah juga Yesus akan memenangkan pertandingan saudara. Menang di mananya saudara? Dia berhasil memasrahkan diri sepenuhnya kepada kehendak sang Bapa. Saudara jangan kira Yesus kalah saudara. Yesus menang. Kenapa? Dia berhasil memasrahkan dirinya kepada kehendak sang Bapa saudara. Dan bahkan di Taman Getsemani itulah saudara, Yesus sudah menang perang sebelum perang melawan setan saudara. Dia sudah menang perang di sana. Makanya sesudah itu saudara, mudah waktu ditangkap, dia tenang. Waktu disalibkan memang sakit, tapi dia tenang saudara. Kenapa? Dia sudah menang di Taman Getsemani saudara. Sebagaimana biasa Yesus pergi ke Bukit Saidun. Saudara mungkin setan akan tertawa terbahak-bahak saudara. Kenapa? Berhasil menangkap Yesus di tempat sebagaimana biasa saudara. Tapi setan tidak menyadari saudara. Di tempat sebagaimana biasa itu adalah tempat yang menjadi awal Yesus menang melawan setan saudara. Kata sebagaimana biasa ini sangat penting saudara. Dalam hidup kita juga sama saudara. Sebagaimana biasa hidup lancar, pekerjaan baik, karir baik, kesehatan baik saudara. Tetapi mendadak tidak baik. Sebagaimana bisa lancar, tapi mendadak tidak lancar saudara. Sebagaimana biasa sehat, mendadak tidak sehat saudara. Kenapa saudara? Karena setan tidak mungkin akan membiarkan orang Kristen hidupnya lancar saudara. Setan pasti akan menghalangi, akan mencobai kita saudara. Apalagi kalau kita sudah hidup di atas rel yang benar saudara. Tak mungkin setan biarkan saudara. Dan juga saudara, setan waktu mencobai orang Kristen, pilih-pilih orang. Setan akan pilih-pilih orang yang akan dicobai saudara. Itu apa? Orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh. Setan tidak mungkin mencobai orang Kristen hidupnya sembarangan saudara. Tidak mungkin. Kenapa? Enggak dicobai, jatuh sendiri saudara. Setan pilih-pilih saudara. Orang Kristen ini, wah hidup sungguh-sungguh. Dipilih sama setan saudara. Maka kalau kita saudara menjadi orang yang dipilih oleh setan, dicobai saudara, boleh berbahagia. Kenapa? Layak dicobai oleh setan saudara. Tapi jangan bergantung kepada diri sendiri. Mutlak bergantung kepada Tuhan saudara. Sekarang kita lanjut di ayat ke-40 hingga ayat ke-42. Kita baca bersama-sama. Lukas 22 ayat yang ke-40 hingga ayat ke-42. 1, 2, 3.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu dia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun atau ke Taman Getsemani, saudara. Lalu di antara 11 muridnya, saudara, karena Yudas sudah pergi meninggalkan Yesus, saudara. Yesus mengajak 3 murid terdekat yang dianggap paling rohani, yang dianggap paling dekat, yang dianggap paling hebat, saudara. Itu siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Untuk apa? Untuk berdoa. Berdoalah. Mengapa harus berdoa, saudara? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Tetapi apakah mereka berdoa? Tidak. Mereka tidur, saudara. Kenapa mereka tidur? Matius mencatat, karena mata mereka sudah berat. Tetapi Lukas mencatat, saudara, mereka tidur karena apa? Karena duka cita. Duka cita karena apa? Dulu mereka harap, aku menjadi orang terdekat Yesus, menjadi orang penting Yesus. Tetapi harapan aku PHP. Karena Yesus akan mati, dia akan menderita, dia jadi raja. Sudah berduka cita, saudara. Yesus menyuruh mereka berdoa, berjaga-jaga, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pertanyaan, saudara, pencobaan apa? Supaya kamu jatuh, ya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan apa, saudara? Mestinya mereka pikir, mereka baru saja bersumpah setia. Tidak mungkin menyangkal engkau. Sumpah setia. Kami bersedia masuk ke penjara bersama engkau. Kami bersedia mati demi engkau, saudara. Mereka pada akhirnya, saudara, bukan saja menyangkali Yesus, saudara. Pada akhirnya mereka melarikan diri pada waktu Yesus ditangkap, saudara. Pencobaan yang mereka alami bukan pencobaan jatuh ke dalam dosa seks, bukan. Bukan jatuh ke dalam dosa korupsi, bukan, saudara. Itu jelas dosa. Tapi mereka jatuh ke dalam dosa, itu dosa penyangkalan kepada Tuhan. Berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dan kemudian mereka benar-benar jatuh, saudara. Pertanyaan, saudara, kalau mereka ikut perintah Yesus, berdoa, saudara, apakah mereka pasti tidak jatuh ke dalam pencobaan? Bisa ya, bisa tidak, saudara. Berapa banyak orang Kristen berdoa, ya jatuh, saudara. Pertanyaan, kenapa bisa jatuh? Sudah berdoa, kenapa bisa jatuh, saudara? Murid-murid, kalau berdoa pun, saudara, mereka bisa jatuh. Kenapa, saudara? Kalau mereka tidak tahu apa yang mereka harus doakan, jatuh, saudara. Kalau mereka tahu apa yang mereka harus doakan, tidak jatuh, saudara. Saudara, apa yang seharusnya mereka tahu, apa yang mereka harus doakan, saudara. Yesus baru berkata, imanmu semua akan goncang malam ini karena aku. Saudara, Petrus, Yakobus, Yohanes harus mendiskusikan di antara mereka teguran Yesus kepada mereka. Yesus baru berkata, imanmu akan goncang karena aku. Ini pencobaan, saudara. Mereka mesti diskusikan dulu, saudara. Sesudah tahu, sesudah mengerti, baru kemudian mereka berdoa, saudara. Tidak jatuh, saudara. Begitu banyak orang berdoa, tidak tahu kenapa berdoa. Kedua, saudara, mereka tidak mengerti kenapa mereka berdoa, saudara. Saya ambil contoh, sama seperti kepanitiaan KKR Pasca kemarin, saudara. Semua panitia mesti berdoa. Semua bidang mesti berdoa. Pertanyaan, saudara, mendoakan apa? Kasih contoh, saudara, bidang perlengkapan. Sebelum berdoa, mereka mesti memikirkan barang-barang apa yang mesti dibawa. Mereka mesti memikirkan mesti pasang apa. Mereka mesti mendiskusikan, saudara.
Sesudah itu mereka harus tahu kesulitan mereka. Sesudah itu berdoa, saudara. Dan mereka tahu apa yang harus mereka doakan, saudara. Itu baru doa yang benar. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu apa yang mereka harus doakan, saudara. Banyak orang doa, pokoknya doa, absen sama Tuhan, saudara. Itu berarti doa sembarang doa. Itu berarti doa asal doa, saudara. Sama seperti kita, saudara, kita berdoa harus tahu apa yang harus kita doakan, saudara. Kalau kita orang yang gak sabar, kita ada Tuhan, tolong berikan saya kesabaran, saudara. Sesudah itu selesai, tidak. Saudara harus bertanya kepada orang yang sudah berhasil sabar, saudara. Wah, orang ini nih dulu gak sabar, sekarang bisa lu sabar lu. Saudara mesti tanya sama dia, saudara. Kenapa? Apa resepnya? Kamu bisa sabar, saudara. Kalau ada orang, saudara, tahu dia boros, dia harus doa. Tuhan tolong saya supaya saya bisa hemat, saudara. Selesai, tidak. Saudara harus tanya sama orang, kenapa orang itu bisa hidup hemat ya? Heran lu, gajinya kecil tapi bisa hidup hemat, cukup semua lu. Bahkan tidak punya hutang lu, saudara. Harus tanya sama orang itu. Saudara tahu apa yang saudara doakan. Saudara begitu banyak, saudara, orang yang minta dijauhkan dari pencobaan. Tetapi saudara tidak tahu pencobaan yang mana, saudara. Bukankah itu namanya, saudara, sembarang doa, saudara? Saya minta kita sekalian, saudara, doa jangan sembarangan. Doa tahu kenapa berdoa. Saudara tahu apa yang harus saudara doakan, saudara. Sekarang kita lihat lagi ayat ke-41, saudara. Saya bacakan saja. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu dia berlutut dan berdoa, saudara. Sepelempar batu. Saya coba-coba, saudara, ambil batu, saya lempar, saudara. Wah, kira-kira 20 meter, saudara. Kenapa? Bukan pelontar martil, orang biasa, saya lempar. Saudara. 20 meter kira-kira, saudara. Jadi Yesus menjauhkan diri dari mereka, dari 3 murid itu kira-kira 20 meter, saudara. Bagaimana posisi doa Yesus? Dicatat berlutut, saudara. Tetapi Markus mencatat lebih lagi, saudara. Kita buka dalam Markus 14 ayat 35. Markus 14 ayat yang ke-35. Markus 14 ayat yang ke-35, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, saudara. Sangat mungkin pertama Yesus berlutut. Tapi kemudian, saudara, pergumulan makin hebat. Markus mencatat, kalau boleh Tuhan, bukan cuma cawan ini lalu daripada aku, tapi saat ini loh, saat ini lalu daripadaku, saudara. Kenapa harus ada saat ini, saudara? Dia berdoa, kalau boleh saat ini lalu daripada aku. Kenapa? Ini saat-saat mengerikan, saat-saat menggentarkan, saudara. Markus mencatat, dia berdoa sambil merebahkan diri, saudara. Rebah, muka menghadap ke tanah, tiduran, saudara. Ada satu orang kawan dari Martin Luther, saudara. Iseng-iseng dia pengen ngintip Luther berdoa, saudara. Waktu dia ngintip, saudara, kaget sekali. Kemudian muncul kalimat dari mulut kawan Martin Luther. Aku melihat Luther berdoa. Hormatnya seperti kepada Tuhan. Dekatnya seperti kepada seorang sahabat, saudara. Dia berdoa, merebahkan diri, hormat luar biasa kepada Tuhan, saudara. Tapi di waktu dia ngomong sama Tuhan, dekat seperti seorang sahabat, saudara. Lalu kemudian, saudara, bagaimana posisi doa yang terbaik, saudara? Bagi saya, tidak ada posisi yang terbaik. Asal kita sopan dan sungguh-sungguh
itu terbaik, saudara. Ada seseorang yang tidak dapat menemukan posisi yang tepat berdoa, saudara. Dia coba sambil berlutut. Tapi kemudian dia rasa nggak nyaman. Capek, saudara. Sesudah itu kemudian celananya kusut. Dia coba berdiri, saudara. Coba berdiri. Dah lama kemudian, dia terasa letih sekali, saudara. Dia coba sambil duduk. Dia rasa kurang sopan, saudara. Dia bingung bagaimana posisi doa terbaik, saudara. Suatu waktu kemudian dia pergi ke sebuah ladang, saudara. Lalu kemudian dia terperosok ke sebuah sumur. Dan kemudian, saudara, posisi kepala ada di tanah, saudara. Dan kemudian pada waktu, saudara, dia berdoa. Dan dia belum pernah doa sungguh-sungguh seperti saat itu, saudara. Apa artinya, saudara? Posisi doa kepala di tanah itu terbaik, saudara. Apa artinya, saudara? Tidak ada posisi terbaik, saudara. Kita mau duduk, silakan. Mau berlutut, silakan. Mau rebah, silakan, saudara. Asal sopan, asal sungguh-sungguh, saudara. Dan kemudian kita baca ayat 42 dan sampai ayat yang ke-44. 42 sampai 44. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Injil Lukas mencatat secara dramatis apa yang terjadi dalam Taman Getsemani, saudara. Dia memohon dengan sangat, kalau boleh jangan minum cawan berisi murka Allah ini. Kenapa, saudara? Karena dia sudah menjalankan semua perintah Allah. Tidak ada satu perintah tidak dijalankan. Semua dijalankan dengan sempurna, saudara. Yang kedua, saudara, karena dia dan Bapa adalah satu. Artinya tidak dapat dipisahkan, saudara. Kita buka Yohanes 10 ayat 30. Ini boleh menjadi ayat hafalan karena penting dan juga sangat pendek, saudara. Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Gampang kan, saudara, ya? Yohanes 10, 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang, kalau boleh, aku jangan minum cawan ini. Kalau aku minum, aku harus berpisah dengan sang Bapa, saudara. Karena aku dan Bapa adalah satu, saudara. Saudara, apa sih arti neraka, saudara? Neraka tempat keadilan Tuhan. Itu benar, saudara. Tetapi juga neraka, saudara, ada yang lebih menakutkan daripada tempat keadilan Tuhan, saudara. Itu apa? Tempat perpisahan antara manusia dengan sang sumber hidup sampai selama-lamanya. Itu menakutkan, saudara. Neraka tempat keadilan Tuhan, benar. Tapi juga paling menakutkan, saudara, berpisahnya manusia dengan pencipta, dengan sang sumber hidup, saudara, sampai selama-lamanya, saudara. Maka saudara, kita mesti memberitahu mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Yesus. Yesus mengundang kamu, ingin menyelamatkan kamu. Tidak perlu bayar apa-apa. Yang kedua, Yesus mengundang kamu, untuk apa? Supaya kamu jangan berpisah sama Tuhan, sang sumber hidup sampai selama-lamanya. Suatu undangan yang begitu sangat baik, sangat mulia, saudara. Supaya kamu jangan berpisah dengan sang sumber hidup sampai selama-lamanya, saudara. Bukan cuma, bicara soal surga, bukan, saudara. Surga adalah tempat, saudara, di mana manusia dengan sang sumber hidup bersatu sampai selama-lamanya, saudara. Waktu Yesus di Getsemani, saudara, betapa bergumulnya dia, saudara.
Dapatkah kita membayangkan pergumulan Yesus, saudara? Sampai-sampai dia begitu sangat ketakutan. Dia berkata dalam Injil Matius, seperti mau mati rasanya, saudara. Dan dicatat keringatnya, saudara, itu seperti butiran darah yang bertetesan ke tanah, seperti, saudara. Ini pergumulan yang saya tidak bisa bayangkan, saudara. Saya pernah terkena migrain, tahan sakit, saudara. Itu keringat dingin bercucuran, saudara. Tahan sakit luar biasa. Itu keringat, saudara. Itu di ruang AC, saudara. Keringat bercucuran, bertetesan, saudara, ke bawah. Tahan sakit. Tapi rasa sakit yang saya alami, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit yang Yesus alami di dalam pergumulan di Taman Getsemani, saudara. Tidak bisa dibandingkan. Itu pun sudah sakit setengah mati, saudara. Saya kira kita semua orang pernah merasakan rasa sakit, saudara, yang hebat. Ada orang kena sakit mah, saudara, seperti mau mati rasanya, saudara. Ada orang kena sakit gigi, saudara, seperti mau mati rasanya, saudara. Ada orang yang rumahnya kebakaran, habis semua harta, saudara, seperti mau mati rasanya, saudara. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang Yesus rasakan, saudara. Saya mengajak kita, mari kita mengerti rasa sakit yang Yesus alami. Demi apa, saudara? Demi menahan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh, saudara. Bertanggung jawab. Mari menjadi orang Kristen yang jangan mendukakan terus hati Allah, saudara. Menjadi orang Kristen hidup semau gue, suka-suka gue, jangan, saudara. Tapi menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh, yang bertanggung jawab. Menjadi orang Kristen sebagaimana layaknya menjadi seorang Kristen, saudara. Dan Yesus begitu sangat taat di dalam apa yang dideritanya, saudara. Dia boleh nolak, boleh, saudara. Dia cuma minta kepada Bapa, kalau boleh. Tapi kalau tidak, ya sudah, kehendak-Mu lah yang terjadi, saudara. Berapa banyak orang Kristen doa minta sama Tuhan, berani jawab pasti, saudara. Yesus pun tidak berani ngomong pasti, saudara. Kalau boleh, sekiranya mungkin, singkirkan cawan ini lalu daripadaku. Tidak berani ngomong pasti, saudara. Tapi orang Kristen doa berani, pasti Tuhan berikan. Siapa kamu? Siapa kita? Kita bukan Tuhan. Yesus pun doanya sekiranya mungkin, kalau boleh, saudara. Dia tidak berani bilang pasti, saudara. Tapi begitu banyak gereja ngajarin orang, kalau doa mesti dengan pasti, Tuhan pasti jawab. Saudara, itu bukan doa, itu namanya maksa-maksa Tuhan, saudara. Dan Yesus, mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat ke-8. Ini ayat yang sangat penting sekali, saudara. Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Ibrani 5 ayat ke-8. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Waktu dalam Taman Getsemani begitu sangat menderita luar biasa. Tapi dia belajar taat, saudara, dari apa yang dideritanya. Taat dalam keadaan lancar gampang. Tapi taat dalam keadaan menderita itu sangat tidak gampang. Dan dicatat dia belajar, saudara, menjadi taat. Bayangkan Yesus pun, saudara, kata belajar menjadi taat. Saudara, ketaatan itu bukan suatu hal yang gampang, saudara. Itu perlu pelajaran. Itu perlu sesuatu kita belajar menjadi taat. Itu tidak gampang, saudara. Tapi kalau tidak belajar, mana mungkin kita bisa taat, saudara. Dan kemudian di dalam ayat pasal ke-22, ayat yang ke-45,
Ini murid-murid Yesus menambah beban pergumulan Yesus. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi dia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita, saudara. Berjagalah, berdoa bersama dengan aku. Aku berdoa. Mereka tidur, saudara. Bukankah ini menambah beban pergumulan Yesus, saudara? Bahkan malaikat pun, saudara, ketika Yesus di dalam pergumulan yang sangat besar, malaikat terus menguatkan, menghibur, menguatkan, dan menghibur. Itu malaikat, saudara. Kemudian dalam Injil Matius, saudara, Yesus berkata kepada mereka, roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Ini bukan kalimat penghiburan. Oh ya Tuhan, engkau maklum. Ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan maklum, enggak, saudara. Ini kalimat teguran. Ini kalimat sindiran, saudara. Berapa kali kita, saudara, sesudah kita melakukan perbuatan dosa, kita berkata, pakai kalimat ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Enggak bisa, saudara. Harus dibalik. Walaupun daging lemah, tetapi roh penurut, saudara. Mereka tidur. Berjaga-jaga, tidur. Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Yesus bukan maklum. Yesus menegur mereka sekalian, saudara. Kamu tidur, kenapa? Capek, mata sudah berat. Tapi kalau saudara mau dibilang dari sudut pandang capek letih, lebih capek mana Yesus dengan mereka, saudara? Tetapi mengapa Yesus tetap mampu berjaga-jaga? Kenapa Yesus tetap mampu berdoa, saudara? Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu tujuannya ke Taman Getsemani. Sedangkan murid-muridnya tidak tahu, saudara, tujuan Yesus dan tujuan mereka sendiri ke Taman Getsemani, mereka tidak tahu, saudara. Yesus tahu. Maka dia mampu berjaga-jaga. Dia mampu berdoa. Capek, saudara. Dia mampu karena dia tahu, saudara. Dan murid-murid Yesus, saudara, tidak mau belajar taat kepada Yesus. Sehingga, saudara, mereka jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Pada waktu tidak lama kemudian Yesus ditangkap, saudara. Mereka betul-betul jatuh dalam pencobaan. Saudara, khotbah akan ditutup dengan pertanyaan reflektif. Pertanyaan pertama, mengertikah khotbah pada hari ini, saudara? Kedua, mengertikah seberapa besar penderitaan Tuhan Yesus, saudara? Kalau mengerti, maukah taat kepada Tuhan, saudara? Kalau mengerti, maukah hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukan hidup sesuka hati sendiri. Kalau mengerti, saudara, maukah kita belajar berkorban bagi Tuhan, saudara? Semoga khotbah ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, tak habis-habisnya kami harus berterima kasih kepada Engkau karena pengorbanan Engkau yang begitu dalam, begitu besar, begitu menderita. Padahal Engkau tidak layak menderita. Tapi karena kamilah ya Tuhan, Engkau menderita. Karena kamilah Engkau mau berkorban. Kami bukan siapa-siapa, kami adalah manusia berdosa. Kami layaknya dihukum, tapi Engkau mau menderita bagi kami. Biarlah ya Tuhan, Kau juga tolong kami belajar taat kepada Engkau. Karena Engkau sekalipun anak telah belajar taat dari apa yang diderita oleh Engkau. Tolong kami di dalam semua kelemahan kami. Dan tolong kami juga ya Tuhan, setiap kali kami berdoa, kami tahu apa yang harus kami doakan. Dan kami mengerti mengapa kami berdoa. Supaya kami jangan terus jatuh ke dalam pencobaan.
kiranya Tuhan tolong kami sesudah mendengar khotbah pada hari ini, hidup lebih sesuai dengan kehendak kemauan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.